malam. Perkenalkan, saya Erik Setiawan dengan NIM 233020502002. Saya akan mempresentasikan hasil tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 1 tentang rencana skulptur sebagai penanda kawasan kampus. Langsung saja kita masuk ke dalam TOR. Dalam TOR disebutkan, dalam rangka mempersiapkan perancangan kampus terpadu Universitas Palangkaraya, pihak tim perencana kampus menginformasikan ingin membangun fasilitas publik bagi penanda masuk ke kampus Universitas Palangkaraya. Maka dibuat perancangan skulptur sebagai bagian penting dari arsitektur kampus. Mahasiswa merancang skulptur dan bagian elemen kota, seperti taman sebagai pendukung keberadaan skulptur, skulptur kota sebagai penunjang kawasan, dan perlu diperhatikan aspek estetis dan keindahan, dan kerapian bangunan. Kontekstual terhadap lingkungan. Rencana desain skulptur sebagai penanda kawasan kampus perlu memperhatikan aspek ruang kota, kelancaran sirkulasi, taman perlu diselesaikan yang dapat mewadahi bagi pejalan kaki, pengguna sepeda, serta pengguna kendaraan bermotor. Skulptur merupakan bagian kawasan atau lingkungan sebagai penanda bagi masyarakat umum untuk mengenal ikon kampus dan sebagai bagian dari elemen pendukung keberadaan kampus. Selanjutnya, kita masuk ke studi literatur. Pengertian skulptur. Skulptur adalah karya 3 dimensi yang diciptakan oleh seniman untuk merepresentasikan objek, manusia, binatang, atau objek abstrak. Skulptur dapat dibuat dengan cara memahat, cetak, dan lebur. Fungsi skulptur. Skulptur dapat digunakan untuk menyampaikan perasaan, untuk menghias taman, untuk mengenang sesuatu, menjadi ikon di suatu tempat, dan sebagai sarana pendidikan. Tujuan pembuatan skulptur. Tujuan pembuatan skulptur dibuat adalah untuk memperindah lingkungan, merepresentasikan kebudayaan, dan menginspirasi orang yang mengamatinya. Syarat pembangunan skulptur. Orang yang ingin membuat skulptur harus memiliki kreativitas dan keahlian, memiliki pemahaman proporsi, memenuhi standar keamanan dalam membuatnya, dan memiliki persetujuan izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, kita akan masuk ke studi preseden. Studi preseden yang saya ambil adalah Tugu Uho, Tugu Untan, dan Tugu Tridharma Pendidikan. Tugu Uho berlokasi di Universitas Halu Olelo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Tugu Uho memiliki desain yang sederhana dengan pilar sebagai struktur utamanya. Tugu Uho menggunakan 4 komposisi warna: merah, biru, putih, dan kuning. Tugu Uho dibuat menggunakan beton. Tugu Untan. Tugu Untan berlokasi di Universitas Tanjung Pura, Pontianak,
Kalimantan Barat. Tahun pembuatannya 1959. Tugu ini memiliki desain yang menarik. Pada bagian atas tugu terdapat simbol-simbol unik dan logo kampus. Tugu Untan dibuat menggunakan beton dan logam. Komposisi warna yang digunakan adalah kuning, putih, maron, dan hitam. Tugu Tridharma Pendidikan berlokasi di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Tahun pembuatan 2006. Tugu ini terdiri dari 3 layar yang melambangkan setiap poin dari Tridharma dan Tridharma itu sendiri. Tugu ini hanya menggunakan satu warna, yaitu silver. Tugu ini menggunakan beton dan aluminium sebagai bahan pembuatannya. Selanjutnya, kita masuk ke analisa site. Analisa site. Analisa matahari. Site menghadap ke arah timur dan membelakangi arah barat, sehingga panas matahari paling menyengat dari arah depan dan belakang site, dan penyinaran sekunder datang dari arah utara dan selatan. Solusi: menanam vegetasi berupa pepohonan. Analisa kebisingan. Site memiliki tingkat kebisingan yang berbeda, tergantung waktu. Di waktu tertentu, kebisingannya sangat tinggi. Solusi: penanaman vegetasi berupa pohon dapat mengurangi sedikit kebisingan. Daun, cabang, dan ranting pohon dapat mengabsorpsi kebisingan atau gelombang bunyi. Analisa aksesibilitas. Site bisa dilalui atau diakses melalui Jalan Hendrik Timang. Site bisa diakses dengan kendaraan umum, kendaraan pribadi, sepeda, dan pejalan kaki. Solusi: memberikan area parkir untuk kendaraan pribadi dan pesepeda, memberikan jalan masuk utama dan jalan keluar utama. Analisa hujan. Site memiliki curah hujan yang cukup tinggi ketika hujan. Solusi: membuat drainase di sekitar site, menanam vegetasi berupa rerumputan untuk menyerap air. Analisa view. Arah depan, kanan, kiri, dan belakang site memiliki view yang kurang bagus, karena dari segala arah hanya ditumbuhi oleh tanaman dan pepohonan liar. Solusi: penanaman vegetasi dapat menanam. Analisa view. Area depan, kanan, kiri, dan belakang site memiliki view yang analisa view. Area depan, kanan, kiri, dan belakang site memiliki view yang kurang bagus, karena segala arah hanya ditumbuhi oleh tanaman dan pepohonan liar. Solusi: penanaman vegetasi dapat menambah keindahan view. Analisa vegetasi. Area site dipenuhi oleh tanaman liar dan kurang menarik. Solusi: menanam pohon trembesi untuk menahan panas matahari, menahan kebisingan di sekitar site, dan menahan hembusan angin di sekitar site. Menanam rumput bahaya untuk menyerap air ketika hujan, menanam
Rembosa mini untuk menambah keindahan view. Analisa angin. Angin berhembus dari arah tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10-30 km per jam. Karena arah tenggara site tidak ada vegetasi, sehingga menyebabkan angin berhembus kencang. Solusi: penanaman vegetasi berupa pepohonan dapat menahan hembusan angin. Selanjutnya, kita masuk ke data existing. Keterangan: lebar jalan Hendrik Timang 12 meter, lajur kiri 5 meter, lajur kanan 6 meter, pembatas jalan 2 meter. Jarak pot pembatas jalan 5 meter, jarak site dari jalan 10 meter. Site. Aksesibilitas pada site. Site bisa diakses melalui jalan Hendrik Timang. Site bisa diakses oleh pejalan kaki dan pesepeda. Keterangan: lokasi site berada di jalan Hendrik Timang. Site berada di pinggir jalan. Di sekitar site terdapat tiang listrik, vegetasi, dan saluran air. Di sekitar site terdapat gedung pengembangan iptek dan inovasi gambut UPR dan gerbang. Site tidak jauh dari gerbang. Selanjutnya, kita masuk ke situasi. Pada nomor 1 adalah lokasi site, nomor 2 adalah saluran air, nomor 3 adalah gedung merah putih A, nomor 4 adalah kantin, nomor 5 adalah gedung merah putih B, nomor 6 adalah gedung biru, nomor 7 adalah pembatas jalan, nomor 8 adalah hutan dan gambut. Berikut. Selanjutnya, kita masuk ke ide bentuk. Ini adalah ide bentuk yang saya ambil. Ide bentuk yang saya ambil adalah terinspirasi dari kecapi, telabang, dan buku. Gambar tampak. Terdapat gambar tampak depan, tampak kanan, tampak belakang, dan tampak kiri. Denah. Keterangan: nomor 1 anak tangga, nomor 2 pilar utama, nomor 3 pilar, nomor 4 tembok. Luas tanah 150 meter kubik. Di sini selanjutnya ada perspektif dan potongan. Selanjutnya, ini adalah foto tampak depan dari market saya. Tampak kanan, tampak belakang, dan tampak kiri, tampak atas. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi. Sekian dan terima kasih.